Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang di rumah? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan jangan lupa untuk berbahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Tapi sebelum materi saya sampaikan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ilmiatul Hasanah, SAG MPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan saya sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam atau Ketua KKG PAI Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu, selamat menikmati materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu guru hebat di rumah, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum. Ya, kurikulum adalah merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bapak Ibu, kurikulum ini adalah merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai kurikulum adalah sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan adalah sebagai jantungnya pendidikan. Bapak Ibu semuanya, peran kurikulum ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik kita. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa di negara kita Indonesia selama sejarah berlangsung, sejarah kurikulum di Indonesia itu mengalami banyak perubahan-perubahan. Di antaranya pada tahun 1947, kurikulum kita dinamai dengan kurikulum rencana pelajaran. 1952, kurikulum kita berganti menjadi rencana pelajaran terurai. Lanjut 1968, kurikulum kita menjadi kurikulum 1968 dan di tahun 1975 kurikulum kita dinamakan dengan kurikulum 1975. Di tahun 1984 berganti lagi kurikulum kita yang dinamakan dengan kurikulum CBSA, yaitu kurikulum cara belajar siswa aktif. Di tahun 1994, kurikulum kita dinamai dengan kurikulum 1994 dan di tahun 1999 menjadi suplemen kurikulum 1999. Tahun 2004 kurikulum kita berganti lagi, yaitu menjadi kurikulum KBK. 2006 kurikulum kita dinamakan dengan kurikulum KTSP. 2013 kurikulum kita diganti lagi dengan nama kurikulum 2013. 2017 kurikulum kita diganti menjadi kurikulum 2017 revisi. Bapak Ibu semuanya yang di rumah pastilah sudah mengetahui bahwa sejarah kurikulum di Indonesia kita ini telah berganti-ganti kurikulum. Oleh karena itu, pastinya Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa kurikulum kita ini harus berubah? Dan mengapa kurikulum kita ini perlu berubah? Jawabannya tak lain adalah agar kurikulum kita ini relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu,
Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengetahui bahwa saat ini isu baru menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa yang akan datang. Kurikulum ini haruslah sesuai berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan jika tanpa adanya perubahan, dan bukanlah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama, yang berbeda dengan zaman kita dulu. Apalagi Bapak Ibu, isu kekinian yang terjadi adalah adanya perubahan iklim global, adanya teknologi digital, kemudian industri multinasional, dan transformasi budaya. Kalau kurikulum kita tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka kurikulum kita pastinya akan ketinggalan dan pastinya akan membosankan bagi peserta didik kita karena kurikulum kita tidak sesuai dengan situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, dan tentunya Bapak Ibu di rumah yang jangan lupa untuk selalu bahagia dan sehat. Jadi tentunya Bapak Ibu pastinya semuanya bertanya-tanya kembali, dapatkah kurikulum kita ini berubah? Pastilah setelah kita mendengarkan penjelasan di awal tadi, pastinya jawaban ini tak lain adalah bahwa kurikulum kita ini bisa berubah. Kenapa tidak? Karena kurikulum kita adalah bersifat dinamis, yaitu kurikulum dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan budaya yang diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Dan tentunya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu, zaman kita dahulu dengan zaman sekarang ini pastinya sangat berbeda. Kalau zaman saya dulu, kita kalau di sekolah masih menggunakan mesin tik, dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Dan semuanya masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memakai handphone, dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita dulu hanya sebatas ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lainnya. Tapi di zaman sekarang ini, pilihan dari peserta didik kita cita-citanya sangat beragam sekali dan tidak sesuai dengan kita di masa kita dulu. Kalau sekarang peserta didik kita pastinya cita-citanya mereka beragam dan mungkin tidak sesuai yang tidak pernah kita bayangkan. Di antaranya mereka sekarang ini dengan adanya teknologi yang canggih, mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun,
arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain sebagainya. Itulah mengapa Bapak Ibu, kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu untuk memandang masa depan yang ada di depan. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkannya? Tak lain adalah semua komponen masyarakat yang ada, di antaranya adalah orang tua, masyarakat, dan sekolah itu harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Dengan adanya hal ini, maka insya Allah perubahan kurikulum yang sesuai dengan kondisi zaman yang ada bisa terwujud dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya di tahun 2020 bangsa kita dikasih musibah oleh Allah, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Pada tahun itu, di tahun 2020, di mana pembelajaran itu dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran tatap muka sudah tidak bisa dilakukan lagi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga kurikulum 2013 yang dulu itu tidak berlaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan di tahun 2020 di mana adanya wabah COVID yang menuntun pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, pada tahun 2020 kembalilah kurikulum kita diganti menjadi kurikulum darurat. Dan Kemendikbud melalui Menteri Pendidikannya, Mas Nadiem Makarim, mencanangkan di tahun 2022 ini, yaitu di tahun pelajaran 2022 dan 2023, itu kembalilah kurikulum kita dirubah menjadi kurikulum merdeka atau yang disebut dengan kurikulum prototype. Yang mana kurikulum ini dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Harapannya kurikulum yang berubah ini, kurikulum merdeka dan kurikulum prototype bisa menjawab situasi dan kondisi zaman yang sekarang ini terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan jangan lelah kita untuk belajar. Jangan lelah kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.